Ini Mas Novel selain dituding sebagai biangnya radikal, bahkan sebagai godfather-nya Taliban di KPK, ini juga sebagai tokoh yang sangat berkuasa di kalangan para penyidik, bisa menentukan hitam putihnya seseorang untuk menjadi tersangka atau tidak, katanya. Sebetulnya Mas Novel, selain Mas Novel ada berapa ratus orang penyidik di sini KPK, ada berapa ratus orang penyelidik gitu kan. Bagaimana mekanisme penentuan sebuah kasus itu bisa disidik, bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka dan seterusnya itu. Ya, gini Mas Ajat. Saya teringat pertanyaan ini juga ditanyakan kepada saya ketika tes wawasan kebangsaan kemarin. Okay. Saya ditanya, bagaimana dengan orang-orang di KPK yang dikatakan bisa mengatur, bisa mengendalikan banyak hal, bisa melakukan tindakan-tindakan sendiri secara liar tanpa kontrol direktur, deputi ataupun pimpinan. Saya katakan sederhana sekali dengan orang yang bertanya, pewawancara. Informasi itu dapat dari seseorang, coba saja orang yang ngomong itu disuruh menjelaskan kira-kira perbuatan apa yang dimaksud. Contohnya kalau dibilang mengaturnya seperti apa. Terus suruh tolong mensimulasikan caranya bagaimana. Saya pastikan yang memberitahu itu pasti gagal. Kenapa? Karena tidak mungkin. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Ajat tadi. Mas Ajat. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme di KPK itu bagian penerimaan pengaduan direktoratnya berbeda. Direktorat penyelidikan berbeda. Direktorat penyidikan berbeda. Dan masing-masing bekerja dengan integritas dan tanpa intervensi. Dan kemudian kalau saya sebagai penyidik, saya hanya ketika penyelidik sudah mulai bekerja, ketika diperlukan informasi atau analisis tertentu, saya bisa menjelaskan. Tapi ketika kemudian mereka sedang bekerja, saya tidak bisa mengatakan maju atau mundur, berhenti atau dan lain-lain. Dan itu mekanisme dilakukan oleh masing-masing bidang pekerjaan di bawah kendali atau arahan dari strukturalnya, direktur dan deputinya. Dan kemudian untuk bisa naik kepada penyidikan itu harus melalui mekanisme expose, yang itu diputuskannya oleh pimpinan KPK. Lalu coba aja simulasikan bagaimana caranya. Nah, ini yang saya katakan bahwa banyak sekali mereka sengaja menyebar fitnah untuk melakukan serangan-serangan kepada orang-orang tertentu. Belakangan justru malah yang disebut sekarang bukan cuma saya, katanya ada lagi yang juga berkuasa dan lain-lain. Yang begini kan bahaya ya. Jadi sengaja membuat framing untuk ada dimusuhi, untuk menimbulkan teror dan lain-lain. Jadi seperti itu yang terjadi dan saya kira akan bisa dipahami ketika informasi itu disimulasikan, dilihat polanya seperti apa, nggak logis bisa terjadi. Tadi kalau soal ekspos sebuah perkara itu biasanya selain penyidik siapa lagi Mas? Selain pimpinan biasanya dihadiri berapa tim itu? Begini. Jadi perdebatan nggak misalnya semacam itu di dalam? Ya. Ekspos itu biasanya disampaikan oleh penyelidik. Penyelidik itu ada satgasnya biasanya. Satu satgas mereka hadir di suatu forum ekspos menyampaikan. Dan di ruang ekspos itu ada para penyidik yang dipersiapkan untuk menangani perkara itu dan ada penuntut yang dipersiapkan untuk melakukan penelitian dalam proses penyidikan yang akan dilakukan nantinya. Dan itu tentunya dihadiri oleh para struktural di kedeputian penindakan dan seluruh pimpinan sebisa mungkin hadir kecuali yang sedang berhalangan. Dan itu sangat terbuka. Perdebatan wajar di sana. Dan di sana ada standar yang bisa menjadi acuan bagi semuanya, diatur dalam undang-undang di pasal 44 dan disebutkan di sana ada syarat yaitu terpenuhinya 2 alat bukti. Kalau penyelidikan naik ke penyidikan. Dan disyaratkan lagi tentang subjek hukum yang bisa ditangani oleh KPK. Dan itu sangat clear, semua bisa diukur, dan biasanya ekspos juga ada rekamannya. Jadi hal begitu, dan ada notulensinya. Jadi kalau yang dikatakan bahwa ada yang mengatur dan lain-lain, kosong itu ya? Sulit dipahami. Artinya itu hanya khayalan aja lah.